Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurrahma SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 2542673195. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Pandu Senjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat, pada kelas 6 dengan materi sebab-sebab halal haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, kita doa mau belajar sama-sama, ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, sebelum mulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, Darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita berseru, Indonesia bersatu. Oke, peserta didik dimohon untuk duduk kembali. Sekarang kita membiasakan untuk membacakan Asmaul Husna secara bersama-sama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Oke, sudah selesai. Bisa dikumpulkan kembali. Oke, selanjutnya. Sebelum masuk ke materi, hari ini masuk semua? Masuk. Ada yang nggak masuk? Sakit? Tidak, masuk semua ya. Alhamdulillah. Oke, bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak sehat semuanya. Oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, mengingat kembali materi yang sebelumnya tentang dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal haram kemarin ada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga ada ijtihad. Sebelum masuk ke materi sebab-sebab halal haram, Ibu ingin tahu gimana sih sebab-sebab halal haram itu? Ketika membeli ikan goreng,
Tetapi alat memasaknya telah digunakan untuk memasak daging babi. Apakah ikannya itu halal untuk dimakan? Tidak. Kenapa? Tidak bekas. Ada bekas? Bekas untuk memasak daging babi. Kemudian, selain makanan, apakah ada perbuatan yang bisa dihukumi halal dan haram? Ada. Apa saja? Mencuri. Kemudian Mengonsumsi alkohol. berjudi. Kemudian perbuatan yang halal. Kalau tadi kan yang haram. Sekarang perbuatan yang halal. Sholat, sedekah, zakat. Itu perbuatan yang halal. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini. Dibaca sama-sama. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram dengan benar. Sebab-sebab halal haram nanti ada 3. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menerapkan ketentuan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi setelah belajar ini nantinya bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut ke materi, kita main game dulu dari Warwat untuk mengetes kepahaman kalian tentang sebab-sebab halal dan haram. Nanti di sini ada nama-nama kalian. Yang keluar namanya, yang terpilih namanya, itu yang maju ke depan untuk menjawab soal. Paham? Siapa? Mas Gilang. Mas Gilang, boleh maju ke depan? Biasa aja. Yuk, dipencet. Oke, benar apa salah? Betul. Yang kedua, Mbak Rifa, maju. Oke, benar apa salah? Betul. Soal ketiga, Mbak Farida, maju ke depan. Yang mana? Oke, betul ya. Mbak Safa, silakan. Apa itu? Gambar apa itu? Pencuri. Oke. Mbak Valen, maju ke depan. Oke, halal ya. Mbak Ana, gambar apa itu? Mbak Ana, gambar apa? Gambar belalang. Oke, halal ya. Kenapa belalang halal? Karena sudah dihalalkan, dijelaskan dalam Al-Quran. Lanjut. Mbak Putri. Itu gambar sapi sudah mati duluan, belum disembelih. Oke. Haram. Kenapa haram? Karena sudah mati duluan. Oke, karena mati sebelum disembelih. Mbak Tias. Apa itu? Korupsi. Korupsi halal atau haram?
Oke. Lanjut, masih 2 soal. Mbak Zahra. Ada gambar sodakoh atau sedekah. Apa tuh? Sampai enggak? Oke. Terakhir, paling gampang. Mbak Zahra A. Gambar jus. Oke. Setelah bermain game dari Wolwet tadi, jawaban dari anak-anak sudah cukup baik. Oke, kita lanjut materi tentang sebab-sebab halal dan haram. Perlu kalian ketahui, semua hal atau segala sesuatu asalnya boleh, kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Hal-hal yang menyebabkan halal dan haram ada berapa? 3. Yang pertama, zat asal. Yang kedua, sifat asal. Yang ketiga, proses. Mengapa babi, darah, dan bangkai Allah haramkan? Karena Allah Maha mengetahui dengan ciptaannya mana yang baik dan buruk untuk manusia. Allah melarang tentu karena Dia sayang kepada kita. Apabila setetes benda haram itu bercampur dengan benda yang halal, maka semuanya menjadi haram. Oke, yang pertama tadi zat asal. Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai. Kenapa bangkai haram? Karena tidak melalui proses disembelih atau mengucap nama Allah. Yang kedua, darah. Karena darah itu najis. Dan yang ketiga, babi. Kenapa babi tidak boleh? Atau babi itu haram? Kotor. Terus, menjijikkan. Selanjutnya, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Dibaca sama-sama. Tawud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul famanit durru khaira bahi wala innallaha ghafurur rahim. Oke, artinya sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, misalnya kamu beli makanan mie, ada gelatinnya dari babi, itu kan nggak sengaja, nggak tahu. Terus nggak sengaja kemakan, itu tidak dihukumi dosa karena tidak tahu. Lanjut, yang kedua ada sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah.
Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, dan syirik, walaupun dengan niat dan cara ataupun hasilnya sebagus apapun, tetap haram. Contohnya, kamu mau membantu teman, tapi uangnya dari uang judi. Itu tidak boleh. Hukumnya haram. Yang ketiga tentang proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, haram atau haram. Contohnya, seperti yang tadi, menggoreng ikan di bekas, wajannya bekas digunakan untuk menggoreng babi. Contoh dari zat asal. Sesuatu yang asal zatnya dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Contohnya, semua hal atau barang yang berasal dan atau mengandung unsur babi walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun, hukumnya tetap haram. Yang kedua, sesuatu yang zat dan sifat asalnya baik, jika prosesnya tidak memenuhi syarat-syarat, hasilnya haram. Misalnya, Mbak Ana, dibaca. Membeli gurame bakar dari rumah makan, ikan tersebut dibakar di perapihan bekas membakar daging babi. Ya. Maka ikan gurame yang semula halal menjadi haram. Yang ketiga, sesuatu yang zatnya halal jika diperoleh atau didapatkan dengan cara yang sifatnya buruk atau jahat, maka hasilnya menjadi haram. Contohnya, uang yang didapatkan dari menjual daging babi, itu pun haram walaupun cuma menjual. Yang kedua, mencuri. Ketiga, korupsi, judi, maka uang tersebut menjadi haram. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Penerapan hukum halal haram. Tadi setelah tahu pengertiannya, sekarang penerapannya. Yang pertama, penerapan dalam sikap. Mulailah dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk, untuk kebaikan seluruh manusia maksudnya. Contohnya, ketika kalian makan nasi, tidak dihabiskan, nasi sisa dibuang ke tempat sampah. Apakah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya? Iya, karena mubazir. Jadi kalau makan harus dihabiskan. Yang kedua, penerapan dalam sikap. Semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram. Misalnya, membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk. Zolim terhadap lingkungan dan bisa merugikan orang lain. Karena berawal dari perbuatan inilah terjadinya bencana yang menyakiti orang lain. Oke. Selanjutnya, penerapan dalam konsumsi. Mengonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram, hukumnya wajib. Contohnya, untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh penyelenggara jaminan produk halal. Sekarang namanya MUI. Sekarang anak-anak Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nanti Ibu bagi lembar tugas untuk dikerjakan. Bisa dicari dari internet untuk mencari jawabannya. Paham? Oke.
Oke, sudah dapat semua? Sudah. Oke, diperhatikan sebentar. Nah, di lembar situ diminta untuk membuat poster tentang zat, sifat, dan proses asal yang halal dan haram. Kemudian jelaskan secara singkat alasan dihalalkan atau diharamkannya zat tersebut. Paham? Jadi ada 3. Yang pertama itu zatnya, yang kedua tentang sifatnya, yang ketiga tentang prosesnya. Oke, waktu pengerjaan 20 menit. Bisa dibuka Chromebook-nya. Waktunya dimulai dari sekarang. Contohnya kan ini. Yang pertama, ada air kelapa kan, air kelapa. Kenapa air kelapa itu halal gitu loh Mas? Kan dari zatnya. Karena murni alami berasal dari buah yang halal dan tidak mengandung zat haram. Kayak gitu maksudnya. Itu kan zat. Kalau yang sifat, contohnya? Contohnya? Kenapa? Satu aja. Sebentar, pinjam sebentar. Nama kelompok, tulis nama kelompoknya di situ. Oke, yuk dicari. Contohnya, yang zat. Zat itu dari asalnya. Asalnya. Contohnya apa tadi? Ayam. Oke. Contohnya? Ayam. Ayam. Oke, ayam kenapa dia disebut halal? Karena hukum asal memakannya adalah halal dengan cara disembelih terlebih dahulu. Nah, kayak gitu maksudnya. Nanti sifat dan prosesnya juga ada. Sifat contohnya yang tadi, memberi zakat. Terus apa lagi? Bangkai. Ya, bangkai. Kenapa bangkai? Karena dianggap najis, menjijikkan dan membahayakan. Nah, kayak gitu maksudnya. Paham ya? Bisa cari ya. Oke, kelompok sini sudah? Ya. Kenapa? Oke, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Boleh dikumpulkan lembarnya? Oke, sekarang Ibu minta untuk mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan. Maju pertama kelompok 1, silakan maju ke depan. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan proses yang benar. Contoh pertama, air kelapa. Karena murni alami berasal dari buah yang halal dan tidak mengandung zat haram yang memabukkan atau berbahaya, sehingga tidak melanggar syariat Islam. Pencuri, karena tindakan tersebut melanggar syariat Islam dan merugikan orang lain. Yang ketiga. Sudah? Sudah? Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah, oke, sudah. Lanjut kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Sarah, saya punya dari tanaman yang halal dan tidak mengandung zat yang bukan atau berbahaya. Saya tidak melanggar karena menggunakan langsung dari Cara syariat bagian dalam analisis umum harus yang diberikan dalam Al-Quran. Oke, sudah. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Ada. Oke. Makasih. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan karena merupakan salah satu bentuk ibadah yang mendatangkan pahala besar bagi kembali, menciptakan keseimbangan sosial serta mendekatkan diri kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hasil presentasi dari anak-anak semua sudah cukup bagus. Selanjutnya harus lebih semangat lagi belajarnya. Kemudian ketika maju ke depan, suaranya harus lebih lantang, jangan malu-malu. Karena presentasi tadi sudah cukup baik, biar lebih semangat lagi, kita tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat! Oke. Karena presentasi sudah selesai, kita lakukan evaluasi untuk mengulas materi yang sudah kita pelajari hari ini. Bisa dikerjakan. Waktunya 5 menit. Sudah dapat semua? Oke, silakan dikerjakan. Oke, waktu sudah selesai, bisa dikumpulkan kembali. Nggak usah. Ya, masuk saja.
karena pelajaran hari ini sudah selesai, kita lakukan refleksi dulu. Apakah kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan menyenangkan? Ya, alhamdulillah. Apakah kalian puas dengan proses belajar hari ini? Ya, alhamdulillah. Yang selanjutnya, apakah kamu akan menerapkan materi hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Oke, harus ya. Selanjutnya, hal apa yang paling menarik dari pelajaran hari ini? Ada 3 tadi. Gamenya yang dari World. Oke. Yang terakhir, kesulitan apa yang kamu hadapi selama proses pembelajaran? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, minggu depan materi kita adalah tentang jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Bisa dipelajari dulu di rumah, dicari-cari dulu. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Bisa dipelajari dulu di rumah untuk belajar minggu depan. Baik, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.